Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nanti kalau saya tanya, apa kabar? Alhamdulillah, Allahu akbar. Siap? Apa kabar? Alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sama-sama bersujud di hadapan Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan pertolongan Allah turunkan kepada kita dan kita semua menjadi orang yang kuat di hadapan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada ada kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil muslimina ikhwana Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih kasih sayang kepada kita. Allah masih sayang sama kita sehingga pagi ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk bernafas. Semuanya bernafas? Bisa kita menghitung nafas kita dari mulai bangun tadi sampai sekarang? Itu artinya nikmat Allah itu tiada tara. Jangankan untuk menghitung nikmat Allah, menghitung nafas kita dari mulai pagi tadi bangun doa apa enggak dari pagi? Belum kok. Itu. Bangun tidur bersyukur kepada Allah dengan membaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi kan? Hafal. Jadi kata Allah, segala puji bagi Allah ahyana yang sudah menghidupkan kami, ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, setelah aku mati. Jadi tidur ke mati, saudara. Jadi alhamdulillah Allah bangunkan lagi. Coba kalian bayangkan kalau saja Allah tidak bangunkan tadi setelah kita melaksanakan tidur malam, Allah tidak bangunkan, kira-kira kita sekarang berada di mana? Berada di mana? Ya. Artinya Allah masih sayang dengan kita. Allah berikan kesempatan kita untuk hidup, dan hidup itu gunakan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena apa? Tugas kita di atas dunia ini bukan hanya bekerja mencari nafkah saja, tetapi ada tugas penting kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu, beribadahlah kepada Allah. Jadi saudara, ibadah yang paling penting adalah ibadah maqdoh, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan apa? Salat duha tadi sama-sama. Ya kan? Ini adalah ibadah maqdoh.
Yang penting, yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang kasih rezeki kita siapa? Allah. Yang kasih kita hidup siapa? Allah. Lalu kenapa kita banyak orang yang melupakan Allah? Kira-kira kalau saudara-saudara nanti punya anak, dia sudah punya anak? Sudah punya anak? Kita bujangan. Oh. Ketika kita punya anak kita didik, kita berikan makan, kita berikan jajan, kita biayai untuk ibadah, untuk sekolahnya. Semua kita kasih buat apa? Buat anak-anak kita. Begitu sudah besar dia lupa kepada kita. Kira-kira apa yang kita lakukan? Hah? Marah enggak? Marah enggak? Ketika kita punya anak sudah besar, begitu sudah besar, lupa dengan kita. Dia jadi orang sukses, lupa dengan kita. Dan ingat lagi. Begitu kita nanya, siapa bapak tua nih? Kira-kira apa yang terjadi? Terjadi itu termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Ketika seorang durhaka kepada orang tua akan murka dan marah. Apalagi Allah. Walaupun Allah punya sifat kasih dan sayang, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya durhaka, tidak mau sujud pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tsumma radadna wa asfala safilin, akan Allah turunkan asfala safilin kepada apa? Jurang yang paling hina. Kalau saudara dihina oleh manusia sakit coba. Dihina oleh manusia sakit enggak? Dicaci dengan manusia sakit apa enggak? Bagaimana kalau dihinakan Allah Subhanahu wa taala? Nah, makanya dari itu kita punya hati, kita punya akal, kita punya kesehatan, kita punya kekuatan yang Allah berikan. Gunakan kekuatan itu sedikit demi sedikit untuk apa? Untuk mengabdi kepada yang menciptakan kita. Ya, kita ini diberikan nikmat oleh Allah itu sungguh amat luar biasa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika kita diciptakan oleh Allah, kemudian kita dilahirkan min butuni ummahatikum, dari rahim ibu kita, la ta'lamuna syai'an, kita tidak mengetahui apa-apa. Ada nggak di antara kita yang begitu lahir lalu dia paham dengan ayahnya? Begitu lahir nangis langsung panggil ayah, ada nggak? Atau begitu lahir langsung panggil ibunya, ibu atau nenek, ada nggak? Yang dilakukan apa? Menangis. Menangis kenapa? Menangis dan gembira melihat dunia. Ada juga menangis sedih, kenapa? Karena ketika lahir ke alam dunia dia membawa beban dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanahnya apa? Amanahnya dia untuk apa? Mengabdi kepada Allah. Maka saudara, ketika di dalam rahim ibu kita 40 bulan ditanya kita, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Nah, itu adalah salah satu pertanggungjawaban yang mesti kita pertanggungjawabkan. Makanya kita berikrar kepada Allah, raditu billahi rabbal alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, wa bil islami dina, dan Islam agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan apa? Dan Nabi Muhammad adalah nabi dan ketua bil Qur'ani imamah, dan Al-Quran adalah imam kaum muslimin dan ikhwan, dan orang-orang muslim adalah saudara-saudaraku. Ini adalah salah satu amanah yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Kita harus ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita. Kalau kita merasa itu bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita harus berusaha mengabdikan diri kepada Allah. Satu. Kalau saudara, sekarang ini banyak orang yang ketika dipanggil oleh Allah dia cuek-cuek saja. Tapi kalau dipanggil sama pacar lewat handphone, dipanggil oleh pimpinan cepat, ya kan? Kadang-kadang dipanggil oleh Allah dari Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu
bosnya manggil, mana yang duluan dipatuhin? Apa salah dengan Allah? Pada Allah yang kasih rezeki kepada kita, kasih kesehatan kepada kita, kasih segalanya kepada kita, tapi terkadang kita masih takut dengan kenapa? Takut nggak makan, takut dipecat, takut dan gaji. Padahal yang kasih rezeki siapa? Boleh berpikir kan kita? Boleh berpikir? Ya kan? Betapa kita terkadang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sujud, kemudian kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Inni kuntu sesungguhnya aku, sesungguhnya kami ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, kami termasuk orang-orang yang zalim. Kita ini kadang zalim dengan diri kita sendiri. Ya kan? Kenapa saya katakan kita zalim? Karena terkadang kita masih memaksakan diri kita untuk bertuhan kepada selain Allah. Masih takut kepada makhluk daripada kepada Allah. Ya kan? Itu suruh masjid malu. Kenapa mesti malu? Belajar malu. Kenapa mesti malu? Harusnya kita malu kepada Allah ketika kita ibadah tanpa ilmu. Ya kan? Ibadah banyak orang ibadah tanpa ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amalu marduda. Orang yang beribadah ya ghairi ilmi ya'malu, tidak dengan ilmunya, amalu marduda, ibadah ditolak oleh Allah. Maka khawatirlah kita ketika apa yang kita lakukan tidak dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu makanya kita berusaha bagaimana kita menjadi orang yang selalu menata hati kita. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa fi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil muslimin ikhwan. Aku rela Allah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, kemudian wabil islami dina, Islam agamaku, kemudian wabil qur'ani imama, dan Al-Quran adalah imamku, dan wabil muslimin ikhwana, dan orang-orang muslim adalah saudara-saudaraku. Itu kalau saudara bertengkar dengan saudara kayak kita baik atau enggak? Saudara tengkar sama adik baik atau enggak? Enggak ada baik. Tapi terkadang kita masih ada. Kenapa? Karena hati kita didominasi oleh siapa? Oleh syaitannya. Jadi ya, didominasi oleh setan. Ini saudara sekalian. Kenapa saudara-saudara bisa masuk ke sini? Karena dulu saudara pernah didominasi oleh sifat syaitannya. Betul enggak? Betul. Tapi sekarang di sini saudara dibukakan hidayah, mampu duduk di masjid, bersujud di hadapan Allah, salat duha. Ini merupakan keberuntungan yang luar biasa. Karena saya yakin ketika saudara-saudara di luar sana nggak sempat salat duha. Semangat. Betul. Saudara di sana sempat salat duha nggak? Nggak ada nggak? Apalagi ngurusin sabu, ya nggak? Nggak ada orang ngurusin sabu, ada sekarang mau lagi ngemas sabu, kita salat duha dulu. Ada nggak? Nggak ada. Itu. Atau saya nggak tahu nama-nama, atau ganja, lagi ngemasin ganja, tiba-tiba nggak salat duha dulu, habis salat duha ngemas lagi, ada nggak? Ada nggak yang begitu? Tapi di sini saudara luar biasa. Saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk membukakan pintu hati, saudara. Di sini saudara kan ada bimbingan kerja. Nanti pulang dari sini saya mudah-mudahan saya doain cepat pulang semua. Ya? Dan jangan pingin lama-lama di sini. Ada yang pingin lama di sini? Ada, ya? Ada satu pun yang pingin lama. Ada yang betah di sini Usman. Ya? Cepat pulang, cepat berkarya, apalagi saudara-saudara masuk
punya anak belum? Masih bujangan? Wah, luar biasa kan? Masih punya kesempatan untuk berkarya. Ini kan bimbingan pekerjaan saya. Jadi pulang dari sini buka usaha, ya kan? Jangan usaha lama. Nah, usaha lama kacau. Nanti kalau usaha lama ketemu lagi saya di sini. Saya nggak mau ketemu lagi. Kayak, ayo tuh nanti pulang 2-3 bulan ketemu lagi di sini nggak? Aduh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman. Jangan lupa kita selalu berpikir la ilaha illallah, la ilaha